Di setiap langkah perempuan hari ini, ada semangat yang tak pernah padam. Semangat yang dulu diperjuangkan, kini terus dilanjutkan. Kartini masa kini bukan hanya tentang kebaya dan sanggul, tetapi tentang keberanian bermimpi dan beraksi. Ia hadir di ruang kerja, di sekolah, di rumah, menjadi pemimpin, pendidik, penggerak, dan inspirasi. Dengan ilmu, ia membuka jalan. Dengan karya, ia memberi makna. Dengan ketulusan, ia menguatkan sesama. Tak lagi terbatas oleh ruang dan waktu, perempuan hari ini melangkah sejajar, menciptakan perubahan untuk masa depan. Kartini masa kini adalah kita yang terus belajar, berjuang, dan berkarya. Teruslah bersinar, perempuan Indonesia. Pagi Bu, apa kabar Bu Yuni? Ini loh, dari sana lagi pada ngomongin apa sih Bu? Ini loh Bu, kan ceritanya aku kan kemarin ini sempat WA-WA-an dengan Bu Nur seperti itu mengenai mijel. Selain dijual, mijel itu apa sih manfaatnya, untuk apa? Ternyata Bu Nur tuh sebelumnya sudah didatangkan. Entah itu dari mana dan ada manfaatnya. Ini saya kebetulan mau tanya, saya sama Bu RW1 dari KGT karena gitu. Yuk kita main ke Bu Nur seperti itu, kita lihat, kita pengen contoh seperti itu. Mijelnya itu mau buat apa? Kan selama ini kan mijel di tempat kami dikumpulkan, kita jemput bola, karena itu dikumpulkan kita jual. Ternyata sama Bu Nur di sini dimanfaatkan lagi, bisa dikelola ya Bu Nur ya. Iya betul. Gitu. Lagi pada berburu nih. Iya betul. Gimana nih kalau berburunya bukan hanya RW aja, biar seluruh RW di Kelapa Gading tahu caranya, kita obrolin di podcast. Aduh, Boleh Bu, ini dong saya. silakan ya. Di RW yang lain juga ada inovasi-inovasi yang bisa kita contoh untuk RW lain. Ya gitu betul. Ya. Boleh? Ya, Ya, boleh. Kita ngobrolnya berarti di mana nih Bu Nur nih dengan Mbak Yuni yang enak? Nanti Mbak Yuni kita serahkan. Ngobrolnya di mana? Ya, Ya. Berarti di depan kantor RW aja, boleh? Ayo. Ya. Jadi Sobat Gading, kita mau ngobrol asik nih dengan para RW wanita hebat di lingkungan Kecamatan Kelapa Gading. Tapi Sobat Gading penasaran kan apa yang diobrolkan? Yuk, cus, saksikan Odadi, obrolan dapur Kelapa Gading. Yuk, cus, mari. Yuk mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Gading, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Berjumpa lagi dengan saya Yuni Pratiwi dalam Odadi, obrolan dapur Kelapa Gading. Odading adalah salah satu inovasi Kecamatan Kelapa Gading sebagai wadah publikasi inovasi, program dan tokoh inspiratif di Kecamatan Kelapa Gading. Sobat Gading dapat menyaksikan Odading di channel YouTube Kecamatan Kelapa Gading @Gadingko. Sekali lagi, Sobat Gading dapat menyaksikan Odading di channel YouTube Kecamatan Kelapa Gading @Gadingko. Dalam rangka memperingati Hari Kartini, episode kali ini terasa sangat spesial. Kita akan berbincang langsung dengan para perempuan hebat, para ketua RW wanita di Kelapa Gading yang tentunya telah menunjukkan prestasi yang luar biasa dalam memimpin wilayahnya masing-masing. Mulai dari inovasi lingkungan, pemberdayaan masyarakat, hingga penataan kawasan. Tentunya semuanya akan kita kupas tuntas dalam Odadi, obrolan dapur Kelapa Gading. Sobat Gading, hari ini kita tidak hanya bicara soal kepemimpinan, tapi juga tentang semangat Kartini masa kini
yang nyata hadir di tengah masyarakat. Telah bergabung di tengah-tengah kita, ibu-ibu hebat, pemimpin wilayah di Kelapa Gading. Marilah kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para ibu ketua RW wanita di Kelapa Gading. Selamat pagi Ibu, gimana kabarnya? Baik, pagi ya. Semuanya cantik, semuanya bertalenta, luar biasa ya. Ini yang pertama ada Ibu Mas Nur Suryadi dari RW 12 Kelurahan Kelapa Gading Barat. Betul Ibu? Ya, selamat pagi Ibu. Ya, luar biasa ya. Dari pancaran wajahnya aja sudah terlihat ya, dulu. Selanjutnya ada Ibu Rini Hartiningsih. Selamat pagi Ibu. Pagi. Ya, dari RW 01 Pegangsaan 2. Ya, betul. Bicaranya membuat kita bergetar ya, Sobat Gading ya. Ada lagi nih yang gak kalah hebat nih. Ada Ibu Trianawati dari RW 01 Kelapa Gading Timur. Selamat pagi Ibu. Iya, halus sekali ya sebagai sosok ibu kita ya. Nih Ibu nih, di Hari Kartini ini kita sengaja mengundang sosok wanita hebat di Kelapa Gading yang tentunya telah memimpin wilayah di lingkungan Kelapa Gading sebagai ketua RW yang sudah berkiprah dengan prestasi yang luar biasa tentunya ya. Izin kalau saya boleh bertanya pertama kepada Ibu Mas Nur nih. Nah tentunya Ibu Mas Nur itu menjadi ketua RW wanita itu tidak mudah. Kandidatnya ada banyak ya Bu waktu itu ya. Nah tolong ceritakan dong ke Sobat Gading bagaimana awal mulanya Ibu terpilih menjadi ketua RW dan kiat-kiatnya. Silakan Ibu. Saat kami melakukan pemilihan RW di Kelapa Gading Barat ini, RW 12, tentu tidak luput dari peran teman-teman yang ada di Kelapa Gading Barat dan di RW 12 khususnya di sini. Saat pencalonan pada saat itu kami ada bertiga, 2 orang lelaki, 1 orang perempuan, saya sendiri. 2 orang lelaki, 1 orang perempuan dan yang terpilih sosok perempuan. Tepuk tangan dong. Mbak, ya saat pemilihan pasti adalah renak-renik ya, tapi kita lewati dengan dukungan teman-teman saya yang ada di, saya bilang tetangga lah di sini ya, kita di sini bertetangga. Satu RW ini adalah kita juga berteman, bersahabat, berkat dukungan semua. Akhirnya saya terpilih sebagai RW 12 Kelapa Gading Barat. Atas dukungan teman-teman ini, kami juga langsung pada saat itu setelah terpilih kami melakukan rapat-rapat untuk menentukan apa sih yang harus kita buat untuk RW kita ini, untuk warga. Ya, pada saat itu yang terbenak dalam pikiran saya karena mungkin saya wanita, untuk mengumpulkan ibu-ibu. Ibu-ibu ini ada istilah mak-mak of the power. Mak-mak of the power. Dengan mengumpulkan ibu-ibu ini pasti semuanya lancar, ya, gitu. Jadi dengan terkumpulnya ibu-ibu ini, kami langsunglah membentuk tim PKK RW 12 Kelapa Gading yang langsung saya berkoordinasi dengan Kelurahan Kelapa Gading Barat agar apa-apa aja kegiatan PKK itu, karena saya sama sekali masih awam, ya, dalam hal organisasi kepemerintahan maupun organisasi RW ini. Atas dukungan dari Kelurahan Kelapa Gading Barat, kami akhirnya bentuk pertama sekali PKK RW 12. Di dalam program PKK itu, di situ ada kegiatan-kegiatan yang tadi pemberdayaan wanita, pemberdayaan remaja, pemberdayaan lingkungan. Ya, tentu kami memilih yang berdampak langsung dulu kepada warga. Yang berdampak langsung pada saat itu saya mengamati di lingkungan kami ini banyak sudah lanjut usia, umur lanjut usia, dan saya langsung membuat program posyandu lansia, ya, yang akhirnya terbentuk sampai sekarang. Posyandu lansia itu berjalan dengan lancar, dimotorin oleh ibu-ibu PKK. Dan lanjut lagi pada saat itu ibu-ibu PKK juga membuat poktam-poktam
Poktan 1, Poktan 2, Poktan 3 yang semua langsung berdampak kepada lingkungan kami ya. Dan ibu-ibu PKK ini pun rajin sekali mengadakan kegiatan ekoenzim ya. Ekoenzim itu sangat banyak manfaatnya dan ibu PKK kami ini pun sudah jadi narasumber kemana-mana untuk kegiatan ekoenzim ini. Dan di sini juga ada langsung yang dibawa ibu PKK ini minyak jelantah ya. Pengumpulan minyak jelantah di tempat kami ini juga sudah berjalan dengan lancar. Dan di tempat kami ini juga ada bank sampah, ada jumantik. Jumantik ini sangat bermanfaat bagi kami warga sekarang, terutama pada saat pasca banjir, yang mana akan timbul jentik-jentik nyamuk ya Bu ya. Dengan adanya jumantik ini, pada saat saya tahun pertama, kami mendapat apresiasi terbebas dari DBD. Nih, tepuk tangan dong Sobat Gading. Dengan terbentuknya jumantik itu sangat kami warga merasakan lah Manfaatnya ya Bu ya. manfaatnya ya. Dan di sini juga kami ada bank sampah. Bank sampah kami dikelola dengan baik ya, dan sangat sudah bermanfaat buat warga maupun yang mengumpulkan dan yang memilah sampah, itu sangat bermanfaat buat kami. Itu program-program kami pada saat itu, saat saya terpilih jadi RW, dan banyak lagi program yang lain, mungkin nanti kita akan lebih Bahas lagi ya. bahas lagi. Luar biasa. Tepuk tangan dong Sobat Gading. Jadi ya kalau saya ambil dari Bu RW 12 tadi, beliau itu menang karena dukungan. Berarti beliau sangat menghargai tetangganya ya Sobat Gading. Saat beliau menang, beliau langsung action mengumpulkan emak-emak, membentuk beberapa program tentunya yang bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Tepuk tangan dong Ibu buat Ibu RW 12. Ada lagi nih, saya juga mau tanya nih, Ibu cantik sebelahnya ya. Ada Ibu Rini Hartiningsih ya. Bu Rini bisa ceritakan nggak sih awal mula terpilih menjadi ketua RW itu bagaimana? Awal mula aku terpilih jadi ketua RW itu RW paling pertama di wilayah kami seorang wanita. RW Yaitu saya. pertama wanita, tepuk Ya, tangan di wilayah dong, kami Sobat di Gading. RW 01. Kebetulan pada saat itu saya menjabat jadi ketua RT, dan pas kebetulan juga masa periode RW sebelumnya itu sudah habis, jadi saya diusung dari beberapa RT. Kan dia bilang itu buat kenapa nggak Bu Rini aja yang naik. Saya bilang tadinya saya nggak ada kesiapan, tapi saya cobalah. Pada itu saya coba untuk memberanikan diri untuk menjadi ketua ketua RW. Terus di mana pada saat itu tidak ada yang mencalonkan, hanya saya. Jadi memang saya cewek paling pertama di wilayah RW 01, khususnya Kelurahan Pegangsaan 2 ya, yang terpilih menjadi RW wanita. Dan pada saat itu juga, pada saat saya terpilih di tahun 2022 itu, saya RW termuda di wilayah Kelurahan Pegangsaan 2. Seperti itu. Iya, itu ya. Cuman kalau di saya itu awal mulai saya jadi ketua RW itu saya memanfaatkan wilayah-wilayah lahan-lahan kosong, di mana lahan tersebut sudah dibebaskan oleh negara, cuman terbengkalai begitu aja. Jadi di situ saya ada semacam kayak gangnam, terus Taman Langit itu ya manfaatnya banyak lah. Terus apalagi gangnam seperti itu, dan ada beberapa wilayah-wilayah yang kumuh itu saya manfaatin untuk penghijauan seperti itu. Luar biasa. Jadi memang saya lebih cenderung ke memanfaatkan lahan kosong punya negara, kita manfaatkan untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan warga saya, khususnya warga RW 01 Pegangsaan 2. Tepuk tangan dong. Sobat Gading, yang ini juga luar biasa ya. Beliau ketua RT, karena kiprahnya yang bagus langsung menjadi ketua RW. Nah, dan beliau memanfaatkan lahan kosong untuk kemakmuran warga di sekitarnya. Tepuk tangan dong.
Ada lagi nih yang ketiga ya. Ibunya kayaknya lembut sekali nih ya. Ada Ibu Trianawati, Ibu Ketua RW 01 Kelapa Gading Timur. Selamat pagi Ibu. Iya, Ibu mohon diceritakan nih bagaimana awal mula Ibu bisa menjadi Ketua RW wanita. Bagaimana Ibu? Pertama-tama saya sebenarnya itu di pengurusan RW itu saya sebagai sekretaris RW. Berhubung ketua RW-nya mengundurkan diri, akhirnya saya sekretaris itu yang naik ya. Jadi saya menggantikan jadi ketua RW. Jadi sejak Februari 2024. Berarti itu pilihan atau bagaimana Ibu izin? Karena saya sekretaris, otomatis kita naik. RW-nya turun, kita naik. Oh, PAW ya? Ya, betul. Nah, beliau PAW, habis itu pilihan atau sekarang masih PAW? Masih PAW. Masih PAW. Sampai itu terakhir. Tepuk tangan dong. Ini pasti karena beliau itu kerjanya bagus, maka diangkatlah menjadi ketua RW. Nah, tentu Sobat Gading tadi udah disepil nih program masing-masing nih. Ada yang punya kebun gaunam, ada yang punya ada lagi tadi urban farming. Nah, tapi nanti dulu ya, itu nanti dulu kita tunda. Saya mau bertanya lagi nih kepada ibu-ibu cantik bertiga nih. Tentu ibu-ibu ini bukan hanya sebagai pemimpin wilayah, tapi sosok wanita juga melekat di diri ibu. Sebagai ibu rumah tangga misalnya, dan ada yang sebagai pekerja juga, baik itu usaha maupun pegawai. Nah, bagaimana ibu mengatur waktu supaya ketiga peran ini dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan optimal. Jadi suami tetap dilayani, anak tetap dilayani, dan warga pun tetap dilayani. Itu bagaimana? Izin monggo Ibu. Baik Mbak, makasih. Saya ibu rumah tangga juga, merangkap sebagai pekerja juga, dan sekarang jadi RW, yang ketua RW di RW 12. Bertepatan saat saya jadi RW 12, anak-anak saya sudah besar. Sudah besar Ya, sudah besar, sudah mandiri. Jadi berkat dukungan anak-anak saya bilang, Mama mau jadi ketua RW boleh nggak? Silahkan, kalau itu menurut Mama nyaman silahkan. Tidak mengganggu pekerjaan, tidak mengganggu yang lain. Dan berkat dukungan itu saya maju. Dan dalam pekerjaan tentu kita akan membagi. Ya, saat saya bekerja, keseharian saya biasa di hari kerja, tapi saat saya di RW dan teman-teman semua pengurus di RW ini, kami suka berkumpul pada saat tidak lagi bekerja, dan kita punya grup nanti kapan kita ngumpul, kapan kita ini membicarakan masalah wilayah gitu ya. Jadi kita harus mensinkronisasikan kegiatan di rumah, kegiatan bekerja sama kegiatan di RW 12 Kelapa Gading. Itu sih. Ya, intinya semua berkat dukungan dari keluarga, berkat dukungan dari teman-teman pengurus di RW 12 sehingga bisa terjadi sinergi yang baik itu. Tepuk tangan dong. Jadi Bu RW tadi menyampaikan kuncinya pembagian waktu, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan ya Pak, ya Bu ya. Ya, untuk Bu RW 01 Pegangsaan 2 Ibu Rini bagaimana nih kalau Ibu? Ya, terima kasih. Kebetulan saya juga pekerja ya, mungkin sama dengan Bu Nur RW 12. Ya, kita di situ bagi waktu aja. Kebetulan saya ada punya wakil, yaitu yang benar-benar saya andalin, yang benar saya sebagai motornya saya di saat saya ada sibuk kerja atau sibuk dengan keluarga, ya dengan wakil saya dan staf saya sih. Yang lebih berperan itu ya wakil saya, seperti itu. Ya selebihnya sama dengan Bu Nur, kita yang penting ada komunikasi dengan kepengurusan di wilayah, seperti itu. Ya. Kalau Ibu Rini nih saya garis bawahi ya Bu, berarti beliau membangun kepercayaan tim, kunci suksesnya dan komunikasi tentunya. Tepuk tangan dong. Kalau Ibu Trianawati nih gimana Bu pembagian perannya nih? Kalau saya kan juga ibu rumah tangga dan juga wira swasta ya. Jadi saya juga membagi waktu di mana saya harus sebagai istri dan sebagai ibu untuk mengurus anak dan suami, dan juga untuk mengurus warga. Ya, berarti kuncinya pembagian waktu yang ideal ya Bu ya. Tepuk tangan dong.
Nah, tentunya dalam Ibu memimpin RW ini banyak program-program yang sudah Ibu tolorkan, yang sudah Ibu implementasikan di RW ya, inovasi-inovasi yang tadi sudah sempat disinggung ya untuk RW 12. Tadi ada kampung proklim ya Bu ya, ada urban farming. Nah, selain itu ada apa lagi sih Bu inovasi-inovasi di RW 12? Sebenarnya kami yang lebih menonjol itu ya dalam ekoenzim. Ekoenzim ya. Ekoenzim itu kan nasional itu, Mbak. Program nasional dan itu udah masuk dalam program pemerintah ya. Dan program ke RW 12 ini lebih bermanfaatnya itu banyaknya itu di ekoenzim, seperti kami mengadakan ekoenzim ini PKK itu setahun 2 kali. Karena panennya itu membutuhkan waktu, pembuatannya itu membutuhkan waktu, ya. Dan pemanfaatannya sangat terasa, terutama dalam penanganan lingkungan kami ini. Banyak kami memakai produk-produk ekoenzim ini dalam sabun. Ini apa namanya? Lingkungan kami ini tidak pernah lagi disemprot dengan yang Dispenta. ya apa kalau ada di Disinfektan ya. Oh ya gitu. lagi ya dari pihak Mantik sudah memakai ekoenzim ini untuk memakai dalam lingkungan kami ini terbebas dari jentik nyamuk ya. Program kedua unggulan kami itu adalah bank sampah. Bank sampah ini memang sudah diawali sebelum saya jadi RW, sudah ada bank sampah ini, tapi kami pertajam lagi, kami tekankan lagi untuk lebih diajak warga itu bertanggung jawab dengan sampahnya, dimulai memilah dari rumah masing-masing ya, dipilah, dan kami juga menggandeng LH untuk program-program bank sampah ini ya. Unggulan kami ketiga itu adalah posyandu lansia. Ya, dalam posyandu lansia ini bukan hanya datang periksa apa, tapi di situ sudah ada UMKM kami, ya program UMKM kami dengan berkumpulnya warga melakukan pemeriksaan. Ibu-ibu PKK juga melakukan program UMKM, mengumpulkan bahan makanan macam-macam ya, terutama kuliner sih. Kuliner. Ya, di situ terjadi transaksi, ya transaksi, dan di situ udah ada value-nya untuk PKK. Dan keempat, minyak jelantah. Minyak jelantah kami ini sangat juga bermanfaat sudah buat ibu PKK, dan ini sangat dirasakan ya, karena tidak lagi sembarangan warga membuang-buang minyaknya ya ke paret gitu ya. Dan kami tidak datang ke rumah-rumah, kami sudah melakukan spot-spot ya, ada bank jelantah gitu ya, mungkin ya. Spot-spot tertentu saat warga berkumpul di tempatan di kami ini ada setiap hari program senam. Program senam itu dari mulai Senin sampai Jumat. Di situ kami membuat spotnya mijer bagi warga yang ingin mengumpulkan mijer, silakan, dan akan diberikan rewards kepada warga yang mengumpulkan minyak jelantah ini. Yang tadi rewardsnya itu kami akan memberikan sabun ekoenzim atau ekoenzim sendiri 1 botol gitu. Nah, di spotnya ini lagi dibuat di RT-nya juga ada ya, di rumah-rumah ibu PKK juga ada. Jadi di setiap wilayah kami ini ada spot-spot minyak jelantah itu gitu sih. Dan itu minyak jelantah itu juga sudah ada programnya, kadang pembuatan sabun macam-macam ya dengan penggunaannya itu. Dan kami juga ada tadi urban farming. Urban farming itu juga itu tadi sama seperti Ibu Ketua RW 1 memanfaatkan lahan kosong. Kami juga memanfaatkan lahan kosong, membuat taman untuk membuat jogging bertepatan di sini ada lahannya Pemda cukup luas, kami manfaatkan untuk jogging warga, dan di sekitar jogging itu kami buat taman untuk enak dipandang mata. Nah, ada sebagian kami buat untuk urban farming. Urban farming kami ini memang bukan untuk
dijual, hanya untuk dikonsumsi untuk warga. Warga. Saat-saat panen nanti tertentu kami ajak warga ikut panen rame-rame. Nah, di wilayah kami ini sudah beberapa kali melakukan dari instansi lain ya, Bu ya. Dari Polri di sini sudah melakukan panen jagung bersama, sudah beberapa kali dilakukan ya, serentak seluruh Polri Indonesia, Polisi Republik Indonesia, dan kami ikut andil di situ panen jagung bersama ya. Mungkin sudah 3 kali di sini. Setiap panen-panen itu yang mana kami selalu membuat laporannya kepada KPKP bahwa kami sini sudah ada ketahanan pangan. Tapi ketahanan pangan itu untuk dibagikan kepada warga. Dan kami juga punya ketahanan pangan itu selain sayuran tadi ada juga ikan. Oh, ada sayuran, ada ikan ya Bu ya. Ikan kami di sini juga kami panen ikan bersama juga udah beberapa kali. Kami mengundang kecamatan sudah, mengundang ke kelurahan sudah, mengundang KPKP. Panen ikan itu kami cukup lumayan ya Bu ya, sampai puluhan kilo sekali panen ya. Itu merupakan program kami dalam ketahanan pangan tadi ya. Itulah unggulan kami. Dan tadi urban farming kami tidak memakai pupuk. Kami memakai pupuk luar. Kami memakai pupuk organik. Olahan sendiri ya. Sendiri. Dahan-dahan kami ini kan banyak sekali. Dan kami ada mesin pencacah. Ya. Kami jadikan composting. Ya, composting. Selain kami produksi, kami pakai sendiri, dan itu ada nilai ekonominya. Untuk warga yang ingin membeli kompos, silakan menghubungi sekretariat untuk mendapatkannya. Ya, tentu kami bikin tidak sama seperti di luar, biar warga tertarik. Dan tadi dari hasilnya itu sebenarnya untuk juga kesejahteraan dan untuk pemeliharaan tadi untuk biaya-biaya composting itu sendiri. Itu lebih itunya. Iya, tepuk tangan dong, banyak banget prestasinya. Saya agak terkulik nih, tadi yang ekoenzim membuat sabun. Kalau boleh tahu itu dikonsumsi sendiri atau sudah diperjualbelikan Ibu? Sudah diperjualbelikan. Sudah diperjualbelikan, tepuk tangan dong. Hebat sekali ya. Dan saya lupa tadi Bu. Iya, siap. Kami juga Desa Proklim ini sudah mendapat penghargaan dari Bapak Gubernur DKI, yang mana penghargaan kami sudah pajang ya, itu langsung kami terima langsung dari Bapak Gubernur DKI. Ih, nggak kaleng-kaleng ya. Jadi Proklim Kelurahan Kelapa Gading Barat RW 12 sudah mendapat penghargaan dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Luar biasa ya Bu. Jadi program-programnya itu nyata ya, berdampak nyata. Dari hal-hal yang tidak bisa dimanfaatkan, didaur ulang sedemikian rupa sehingga bisa berdampak ke ekonomi dan di lingkungan hidup juga berdampak. Tepuk tangan dong. Tentu saja program dari Bu RW yang panjang tadi yang sudah diceritakan dari awal sampai akhir tadi tidak mudah. Nah, bagaimana sih cara menjaga saya jadi belibet ya. Konsistensi partisipasi warga untuk mendukung program Bu RW tadi. Bagaimana nih? Ya, terima kasih. Kami di sini selalu berkomunikasi, itu pentingnya komunikasi tadi. Komunikasi kami mengajak melalui ibu-ibu tadi, the mak-mak of the power tadi. Saya berusaha mengumpulkannya ya untuk tadi melanjutkan program-program yang saya kemukakan ya. Dan ternyata ibu-ibu ini sangat bergiat. Kalau kita ada memulai, insya Allah mereka akan bersemangat. Kalau itu untuk apalagi untuk diri dia sendiri, rumah tangga dia, dan untuk lingkungan dia, tetangga dia itu bermanfaat. Saya melihat ya, di mana mereka itu bersemangatnya untuk membuat program-program kami tetap berjalan dengan baik. Dan saya lupa tadi, bank sampah ini pun kami sudah membuat setiap tahun itu selain mensejahterakan anggota kebersihan kami, anggota keamanan kami juga bertetangga sebelah. Selalu setiap tahun kami mengumpulkan untuk menyantuni anak-anak
sini. Dari bank sampah tadi. Dari bank Dari sampah bank tersebut sampah. ya sudah dilakukan berkesinambungan. Ya, mudah-mudahan ini akan berlanjut tanpa ada saya akan terus berlanjut. Ya, saya berharap kepengurusan berikutnya pun nanti akan begitu. Ya, lebih kepada ini sih, yang tadi konsistennya itu lebih kepada kami kepada banyak memang dukungan dari ibu-ibu itu aja. Kalau saya mengistilahkan tadi Mak, ya, emak of the power itu, ya itu sih. Ya, jadi selain berdampak ekonomi, sosial ya Bu, Ya, tadi betul. juga ada bakti sosial di Ya. Lumar RW sini Bu. Ya. Luar biasa nih. Jadi kuncinya dari Bu RW tadi komunikasi yang baik dengan warganya, sehingga program-programnya dapat berjalan dengan baik pula. Luar biasa nih. Saya merinding loh programnya Bu RW ini, kayaknya kecamatan, aduh, terkesima ya. Untuk selanjutnya ada juga nih yang nggak kalah keren nih tentunya ya. Tadi sudah disinggung Gangnam. Saya sempat tanya dalam hati, Gangnam itu apa sih? Dan bagaimana sih? Kok unik sekali namanya? Bagaimana, ceritain dong Bu? Ya, awal mulanya Gangnam ada itu saya ngelihat kok wilayah saya sangat kumuh. Wilayah di mana wilayah tersebut lahan kosong yang sudah punya Pemda sangat kumuh, di situ gelap, tidak ada penerangan, banyak ilalang-ilalang, terus ada rumah yang nggak kepake. Saya ngerinya tuh rumah tersebut nanti dimanfaatkan yang tidak-tidak. Jadi saya punya inisiatif gimana caranya kalau kita bikin kebun seperti itu. Saya izin dengan Ibu Lurah pada saat itu, kebetulan Bu Lurah juga welcome lah ya, nerima. Oh ya udah bagus Bu, kayak bilang itu. Lah di saat itu saya ajak PKK saya, Dawis saya, terus PPSU, terutama PPSU ya. PPSU itu yang benar-benar bekerja keras untuk membersihkan lahan tersebut. Setelah lahan itu sudah dirubuhkan, sudah diangkut semua dengan dinas kebersihan, LH, seperti itu udah semua. Nah, ini mau diapain Bu RW? Kan dia bilang gitu. Gimana kalau kita awal mulanya bikin kangkung? Oh, kangkung. Iya, di situ saya coba nanam kangkung ya. Saya bikin ada kangkung, ada bayam, kan itu ada banyak yang lainnya seperti itu. Seiring waktu berjalan, oke, kayaknya Gangnam ini enak nih, kan dia bilang gitu. Akhirnya dapat banyak bantuan, dapat apresiasi juga seperti itu. Nah, sekarang berdiri kokoh, mungkin ada nanti ya produk-produk Gangnam yang kami tampilkan seperti itu. Jadi di situ memang saya kok wilayah saya, wilayah RW 01 ini terlalu kumuh, kan saya bilang seperti itu. Jadi saya lebih cenderung ke penghijauan dan alhamdulillah banyak bermanfaatnya juga untuk anak sekolah. Kita anak sekolah TK ada edukasi loh. Oh, ke kebun. Ya, ke kebun Gangnam itu kan itu. Di mana kebun Gangnam itu ada ada kolam juga. Kita jadi di situ banyak lah, ada buah kan itu, ada melon. Kemarin belum lama ini kita serentak panen melon. Gitu, perdana itu saya ya. Panen melon itu saya perdana, terus di situ anak-anak sekolah terutama anak TK edukasi. Gimana loh caranya kita menanam seperti itu. Terus gimana caranya kita untuk memanen seperti itu. Alhamdulillah jadi banyak manfaatnya untuk anak-anak sekolah, untuk anak-anak mempelajari kegiatan menanam, cara menanam seperti itu. Itu untuk keunggulan di Gangnam. Jadi Gangnam tadi saya mengutip dari Ibu tadi, dari lahan kosong kumuh dimanfaatkan pertama kali menanam kangkung di kebun kita. Yes. Ya. Jadi Gangnam. Nah, Gangnam. kalau boleh tahu Gangnam itu apa sih Bu? Pegangsaan menanam. Oh, pegangsaan menanam. Namanya catching ya Bu ya. Nah,
tadi di Gang 6 itu tadi ada kolam ikan, Yes, ada ya. semua sayuran, Ya, betul, buah. Nah, ya. itu dikonsumsi sendiri atau sudah diperjualbelikan? Kita pada saat panen itu mungkin kita konsumsi karena ini kita produktif ya, kan ya bilang itu kita selalu ada panen, nanam, panen, jadi diperjualbelikan juga, ya diperjualbelikan itu kita yang benar-benar harganya harga merakyat lah, Berarti- seperti itu. Ya, saya RW 12 ya sudah berdampak di bidang ekonomi juga. Dan menurut info yang kami dapat itu Gang 6 itu kangkungnya itu sudah dikirim ke salah satu restoran ternama di wilayah Kelapa Gading, yaitu restoran 212. Wih, masuk ke restoran, ini luar biasa. Nah, selain Gang 6 ada apa lagi nih Bu di RW 01 Begangsaan 2? Gang 6, selain Gang 6 itu ada kita di situ Taman Langit. Taman Di mana Langit. Taman Langit itu pas bertepatan di wilayah saya, di rumah saya, di depan rumah saya. Ini kok asli benar-benar saya benar yang punya tanah milik Venda tidak dimanfaatkan saya. Saya pikirkan seperti itu, udah gelap, kusam dan lain sebagainya kan ya. Dan itu gimana caranya? Akhirnya saya juga berkoordinasi dengan wakil saya kan ya. Dan kebetulan wakil saya itu dia demen dengan anak-anak seperti itu, demen dengan memanen dan lain sebagainya seperti itu. Dari situ saya berpikir, saya tanya Budin, ini gimana ya kan ya, bilang gitu, wilayah ini kita manfaatkan. Akhirnya kita bentuk di situ Taman Langit. Taman Langit di mana pada saat itu kami punya, sebelum pimpinan saya punya PAUD, dan alat-alat PAUD tersebut masih tersimpan. Kayak ayunan, kayak putar-putaran untuk anak-anak TK kan seperti itu. Akhirnya saya bangunlah tuh Taman Langit di situ. Taman Langit itu terdiri di situ ada TPA ya. Kebetulan dekat dengan musola jadi ada TPA, dan kebetulan pada saat itu ada program musrem. Musrem itu di mana saya mengajukan perpus. Jadi perpustakaan. Jadi di situ saya bikin pojok baca. Oh, di Taman Langit. Yes, di Taman Langit itu saya bikin pojok baca, di mana jadi setiap seminggu, 2 minggu sekali dari perpustakaan keliling itu datang untuk mengedukasi anak-anak di wilayah RW 01 ya, kan ya bilang gitu, untuk membaca. Dan pada saat itu juga kita didatangi dengan salah satu yayasan, di mana yayasan tersebut merangkul anak-anak kita untuk belajar berbahasa Inggris seperti itu. Jadi wilayah RW 01 itu khusus untuk anak-anak untuk belajar berbahasa Inggris. Di Taman Langit tersebut kita juga ada kolam. Jadi Di ada, mana? untuk edukasi belajar seperti ada kolam. Ya betul, ada kolam itu namanya kolam gizi. Kolam gizi itu ya saya sampai merinding ya kan ya gitu. Kolam gizi itu di mana tuh kolam tersebut saya manfaatkan untuk menanam, menebar benih bibit lele. Ya. Dan di mana lele tersebut saya manfaatkan untuk hasil panennya itu wilayah RW 01 yang terkena stunting. Oh, berarti berdampak langsung Aku jadi merinding loh. Ya, di RW 01 itu kebetulan pada saat saya menjabat ya, kan nanti saya punya anak-anak stunting itu yang cukup lumayan banyak. Karena gitu, seiring dengan saya minta bantuan sana, bantuan sini, dan saya ada kolam gizi, saya manfaatkan dengan kerjasama dengan dawi saya, dengan pengurus saya, dengan PKK, kan gitu. Akhirnya alhamdulillah dari jumlah itu 8 turun menjadi 6 dan sekarang 2. Itu pun 2 itu pun 2 karena apa ya, karena mungkin baru lahir juga seperti itu. Jadi saya di sini masih punya PR 2 anak stunting seperti itu. Dan di dalam Taman Langit itu saya menciptakan suatu gudang. Ya, gudang di mana di situ gudang buah, kan gitu, gudang buah itu, dan saya bisa mempekerjakan beberapa warga RW saya untuk ikut gabung, untuk bekerja, untuk memasarkan produk-produk yang buah
buah yang ada di gudang saya tersebut. Berarti Seperti itu. menyerap tenaga kerja juga Yes, ya. betul RW. sekali. Seperti Luar itu. biasa. Dan buahnya tersebut itu pun juga buah yang sudah tidak kepakai, sudah busuk, sudah tidak layak untuk dikonsumsi, itu saya berikan ke salah satu RW yang situ kebetulan punya monggot, punya ekoenzim. Jadi kayak misalkan buah jeruk udah nggak layak, oh nih mau ndak, kan ya bilang itu kita saya ada kerjasamanya di situ. Iya, itu aja sih. Terus apalagi program saya ya mungkin dari kewilayahan, alhamdulillah tadinya wilayah kami banjir, sekarang tidak banjir, seperti itu dari program CAP-CIP. Apa itu Bu? Program CAP-CIP? CAP-CIP itu apa ya? Program yang dari Dinas Perumahan. Siap. Yang lebih sedih lagi, program CIP-nya itu. Gimana? CIP-nya itu di mana ya? Saya punya salah satu wilayah, tepatnya wilayah RT 01, di mana yang BABS-nya masih buang kotorannya ke kali. Di situ Kelapa saya Gading masih ada yang iya, buang kotoran di iya, kali. saya termasuk wilayah yang paling banyak di Kelapa Gading BABS-nya sembarangan. Jadi saya benar-benar dimonitor dengan Bu Camat, kemudian dengan Wali Kota saya dimonitor gimana Bu RW, dengan Dinas Kesehatan Bu RW. Ayo Bu RW semangat, kita bisa dari 68 kakak sekarang tinggal 15 kakak. Wih, keren Di mana situ saya ada program DCIP yang sangat membantu. Kita bikin speed tank massa komunal lah ya, speed tank komunal di mana yang warga alhamdulillah welcome seperti itu. Jadi benar-benar perjuangan jadi seorang RW saya saat ini ya banyaklah kan suka dukanya seperti itu. Cuman saya lebih cenderung ke kewilayahan. Gimana wilayah saya yang benar-benar di situ wilayah yang agak sedikit margin ya kalau di tempat Kelapa Gading ini yang benar-benar menengah ke bawah. Jadi saya manfaatkan minta bantuan dengan Bu Camat, Bu Lurah, alhamdulillah beberapa program yang tadinya banyak sekarang sudah sedikit berkurang seperti itu. Ya. Luar biasa nih ya, Ibu RW 01 kelihatannya diam, ternyata dalamnya penuh inovasi ya Sobat Gading ya. Beliau memanfaatkan lahan kosong, tadi ada untuk gang 6, ada lagi untuk Taman Langit. Nah di Taman Langit itu selain ada edukasi, tadi ada perpustakaan, pojok baca, juga ada TPQ, juga tadi ada kolam gizi. Yes, ya. Yang hebatnya lagi nih Sobat Gading, kolam gizi tadi menurunkan atau berkontribusi dalam penurunan stunting yang awalnya 8 menjadi 2. Ih, tepuk tangan. Bukan itu aja nih Sobat Gading ya. Ternyata beliau itu memimpin di RW yang marginal atau ekonomi menengah ke bawah. Nah, tentunya itu menjadi tantangan tersendiri. Tapi hebatnya beliau berhasil membuat wilayah yang beliau pimpin menjadi masalahnya menjadi lebih sedikit, seperti contohnya BABS dari 68 kakak turun menjadi 15 kakak. Tepuk tangan dong, hebat ini. Nah, berarti perubahan-perubahan ini sangat terlihat ya, dari segi lingkungan BABS turun, dari gizi stunting turun, dari pertahanan pangan tadi ada gang 6. Nah, Ya. keren sekali, saya udah nggak bisa berkata apa-apa nih Bu. Hebat ya, Iya. semoga bisa dicontoh sama RW-RW lain ya, seorang wanita yang ternyata luar biasa. Nah selanjutnya ada lagi nih Ibu RW 01 Kelapa Gading Timur, Ibu Trianawati. Selamat sore Ibu. Nah kalau di RW 01 ini agak berbeda nih Sobat Gading ya, karena kawasannya itu selain kawasan perumahan, beliau itu juga kawasan kuliner. Tentunya Sobat Gading tahu kan kalau Kelapa Gading itu merupakan kawasan kuliner dan itu kebanyakan ada di RW 01 Kelapa Gading Timur. Nah, tentunya ini membuat kepemimpinan beliau agak berbeda. Butuh tips and tricks yang berbeda pula. Nah, kalau boleh tahu nih bagaimana peran Ibu sejauh mana sebagai ketua RW dalam menata kawasan kuliner di lingkungan RW Ibu? Wilayah RT 01 RW 01 ini Kelapa Gading Timur itu ada 2 wilayah, yaitu satu komplek, satu juga ruko.
komplek itu penataannya tuh ada auto gate dan juga pengamanannya pakai CCTV. Terus kami juga ada wilayah yang keamanan itu 24 jam. 24 jam. Keamanan wilayah menjadi perhatian khusus Bu RW ya tentunya ya. Terus kalau yang ruko itu juga keamanannya juga. Terus pengamanannya juga pakai CCTV juga. CCTV ya. Terus juga kita juga 24 juga. 24 jam ya. Kalau untuk kulinernya sendiri nih Bu, ini ada kontribusi nggak sih? Ada. Oh, nah itu gimana Bu kontribusi bagi RW? Kontribusinya buat kita pengamanan CCTV itu juga kita pakai itu. Juga security kita sering keliling. Jadi untuk pengamanan CCTV itu untuk kuliner juga ya, ada kontribusinya juga ya, ini luar biasa. Nah kalau boleh tahu kuliner di Kelapa Gading banyak sekali. Nah itu susah nggak sih Bu memimpin yang wilayahnya itu kebanyakan kuliner? Susah, tentang parkirnya yang susah. Parkirnya ya. Sekali, karena yang di ruko yang Maranu itu ramai sekali kalau jam makan siang. Jam makan siang Iya, ramai. betul. Kalau untuk pengelolaan sampahnya bagaimana Bu? Itu dari pemerintah dari kita. Oh dari Pemda ya. Tapi untuk sampah aman ya Bu ya? Aman ya Bu. Tentunya juga ini karena Bu RW juga selalu mewarning ya biar sampah selalu dijaga dengan baik ya Bu ya. Tepuk tangan dong Sobat Gading nih Ibu narasumber kita yang luar biasa semuanya ya. Ini saya mau tanya lagi nih ke Bu Rini deh nih. Tip dan triks yang bisa dibagikan untuk RW baru nih apa nih? Apa ya tip and tricksnya? Kalau saya sih lebih cenderung kerjasama Kerjasama, dengan kepengurusan di wilayah seperti itu aja. Kalau tanpa mereka apalah artinya seorang RW kalau tidak ada kerjasamanya dengan kepengurusan, itu aja sih intinya. Jadi kita lebih sayang ke Dawis, ke PKK, ke pengurus semuanya. Jadi tanpa ada mereka kita nggak mungkin bisa seberhasil ini. Kita kan hanya sebagai pemimpin yang coba buat gimana loh wilayah ini kita bisa berkembang gitu, bisa lebih maju dari yang sebelumnya. Jadi intinya lebih sayanglah ke anggota, ke staf seperti itu ya. Dari tadi loh Bu kerjasama tim berarti beliau sosok pimpinan yang selalu mempercayai anak buah. Yes, ya. Dan anak buah juga kayaknya kalau punya pimpinan seperti ini merasa diayomi ya, makanya betul. kerjanya juga seneng aja ya. Kalau untuk Bu RW 12 Kelapa Gading Barat nih, tadi yang prestasinya juga luar biasa, saya juga merinding nih. Itu tantangan sebagai RW wanita itu apa sih Bu? Untuk kita, makasih Mbak. Iya siap. Tantangan itu saya melihat lebih sedikit ya. Kenapa saya bilang lebih sedikit? Karena kalau dengan kita mengumpulkan mak-mak ini, bapak-bapak ini akan sedikit mundur. Tidak banyak mau mengambil resiko untuk beradu kepada itu di mana-mana itu. Tidak mau mengambil resiko untuk menghadapi ibu-ibu yang lagi cuap. Nah, tapi kita sebagai ibu-ibu ini, terutama saya memberikan rasa tanggung jawab kepada tim PKK ini. Kalau ini loh, Bu Sri, kami bertepatan ketua PKK saya Bu Sri namanya. Bu Sri, ini tanggung jawab Ibu, saya serahkan, silahkan kerjakan. Ada kendala, ajak saya komunikasi. Ya, saya percayakan semua apapun. Saya bilang, ada kendala, ajak saya. Nah, begitu juga keamanan pun saya gitu. Bapak, keamanan ini adalah tanggung jawab Bapak. Silakan Bapak atur keamanan wilayah ini mau digimanakan pun saya pasti percaya dengan Bapak. Begitu juga dengan yang lain, bidang-bidang yang lain ya, bidang umum gitu. Nah, tapi kalau ada kendala, ayo kita duduk sama-sama. Kita ajak nanti para ketua RT agar mereka juga bisa mengetahui permasalahan di RW ini apa. Ya, dan dia bisa mengungkapkan kepada warganya.
Jadi saya ngelihat itu resiko itu lebih karena wanita ya. Mungkin bapak-bapak ini lebih banyak mundurnya, lebih sedikit saya melihat tantangan itu. Tantangan itu selalu memang ada 1-2 ya. Yang saya lihat pun 1-2 itu dari warga ya. Warga itu aja. Ya, maksudnya yang komplain ini warga itu aja. Udah saya anggap udahlah, pikir saya mungkin bapak ibu ini sukanya komplain. Ya, karena saya lihat itu aja. Bapak ini, ibu ini sukanya komplain. Ya sudah, layani. Cuman saya bilang kepada bapak-bapak pengurus, terutama korlap saya bilang kalau ada ibu-ibu jangan dilawan. Iyain aja. Tapi suruh berhadapan dengan saya. Karena kalau nanti udah berhadapan dengan bapak, saya bilang namanya ibu-ibu kepengen mau di atas gitu. Itu sih lebih ke situ. Tadi kembali lagi komunikasi dan kerjasama tim yang baik. Ini kalau Bu Mas Nur nih komunikasi, kerjasama tim, dan emak-emak digerakkan. Kalau udah emak-emak bergerak, dunia runtuh ibaratnya ya. Nih kalau untuk Bu RW 01 Kelapa Gading Timur nih, harapan untuk wanita Indonesia di Hari Kartini nih apa nih? Harapan saya itu menjadikan wilayah saya itu makin rukun, kegiatannya berjalan lancar, aman dan nyaman. Kedepannya itu akan menjadikan RW 01 itu menjadi lebih baik dan berusaha menjadi percontohan di wilayah Kelapa Gading. Ya. Terima kasih Ibu, luar biasa, tepuk tangan dong. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ya, ini Sobat Gading nih. Semoga semangat Kartini ini terus hidup dan dalam setiap langkah kita membangun lingkungan yang lebih baik seperti yang tadi telah dilakukan oleh ibu-ibu hebat Ketua RW di Kecamatan Kelapa Gading. Sobat Gading, demikianlah wawancara kita kali ini, dan perlu saya sampaikan sejalan dengan semangat zona integritas wilayah bebas dari korupsi yang telah diraih oleh Kecamatan Kelapa Gading, serta dalam rangka mewujudkan unit kerja yang berpredikat zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani, kami informasikan bahwa seluruh layanan yang diberikan oleh kantor Kecamatan Kelapa Gading tidak dipungut biaya atau gratis. Pelaksanaan pelayanan tersebut senantiasa berpedoman pada semboyan bangga melayani bangsa, bersih untuk pelayanan prima. Jadi Sobat Gading, kalau mau melakukan pelayanan di Kecamatan Kelapa Gading, cukup kasih 2M. Makasih Mas atau makasih Mbak, jangan kasih yang lain. Gimana kalau ada petugas nakal yang minta pungli? Nah, laporkan saja di hotline Kecamatan Kelapa Gading di 0812 1558 1858. Sekali lagi, kalau ada petugas yang nakal nih, sentil dan laporkan saja di hotline Kecamatan Kelapa Gading di 0812 1558 1858. Dan perlu saya sampaikan juga nih, Kecamatan Kelapa Gading telah 4 tahun berturut-turut menjadi badan publik informatif dari Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Tentu Sobat Gading, kalau mau menyampaikan permohonan informasi publik, silahkan datang langsung di Kecamatan Kelapa Gading di doorstop PPID. Petugas Kecamatan Kelapa Gading akan melayani dengan senyum, salam, sapa, dan semangat tentunya. Nah, Sobat Gading, selain itu, Kecamatan Kelapa Gading juga mempunyai beberapa inovasi nih. Selain hari ini yang kita saksikan di Odading, obrolan dapur Kelapa Gading, Kecamatan Kelapa Gading juga ada Loading, Celoteh Kelapa Gading, salah satu program yang bergenre komedi yang dapat Sobat Gading lihat di channel YouTube Kecamatan Kelapa Gading @gadinggo. Kalau Sobat Gading penasaran dengan aktivitas dari Kecamatan Kelapa Gading, boleh ya mampir di Instagram Kelapa Gading @gadinggo. Di situ ada kegiatan camat, ada alur pelayanan, semuanya ada di Instagram Kecamatan Kelapa Gading. Lalu Sobat Gading, kalau mau lihat informasi-informasi tentang Kecamatan Kelapa Gading, baik itu alur pelayanan, profil kecamatan, berita-berita kecamatan, boleh banget kunjungi website Kecamatan Kelapa Gading www.gadinggov.com. Sekali lagi, kunjungi website Kecamatan Kelapa Gading www.gadinggov.com.
Saat ini Kecamatan Kelapa Gading juga sudah bekerja sama dengan Jakarta Utara membangun microset di laman utara.jakarta.go.id. Sekali lagi utara.jakarta.go.id. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, Kecamatan Kelapa Gading bangga melayani bangsa, bersih untuk pelayanan prima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.